Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir di Programming SQL. Kali ini kita masuk ke sesi untuk memahami perintah-perintah SQL select ya, tentang beberapa fungsi boolean function yang dapat kita gunakan ketika mengelola data dengan SQL menggunakan MySQL gitu ya. Fungsi boolean function yang pertama kali kita akan bahas kali ini adalah tentang fungsi waktu di sini ya. Ada beberapa fungsi waktu yang dapat kita gunakan ketika mengelola data yang terkait dengan data waktu, yaitu seperti date gitu ya, untuk tanggal ya, kita bisa mengelola nanti datanya seperti fungsi current date di sini digunakan untuk mengambil tanggal saat ini pada komputer server. Kemudian ada current time, untuk jam saja kita ambil. Kalau ingin kita ambil kedua-duanya bisa pakai fungsi now ya. Kemudian kalau ingin ngambil tahun, year, kemudian month untuk bulan, dan day untuk hari ya. Contohnya seperti ini, select time, year, tanggal lahir, from pelanggan ya. Berarti sini ada field tanggal lahir ya, kolom tanggal lahir bertipe data date. Jadi nanti ketika diambil datanya kita ambil hanya tahunnya saja ya. Fungsinya misalnya ingin menghitung umur misalkan ya. Kemudian ada month, current date contohnya ya. Oke, ini nanti juga kita bisa fungsikan fungsinya ketika berkaitan dengan pengambilan data ya. Oke, contohnya di sini ya, dengan soal 41 ini kita akan coba ya. Nah, kita masuk ke konsol MySQL-nya dulu nih. Masih menggunakan database yang sebelumnya, dbPost ya. Nah, misalkan yang tadi ya, kita ingin ngambil tanggal sekarang, berarti current date aja nanti dijalankan. Yang namanya function berarti ada kurung buka, kurung tutup gitu ya. Nah, ini kemudian ada current time, berarti dia mengambil tanggal sekarang, jam sekarang, current time. Kemudian jika ingin mengambil lengkap dengan tanggal dan jamnya bisa menggunakan fungsi now. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ingin mengambil bulan berarti bisa year dari current date. Nah, ini. Nah, berarti ambil tahunnya aja atau ambil bulannya saja. Nah, yang 3 ya, ambil harinya saja di. Nah, jadi terkait apa tadi contohnya di sini kita tampilkan data pelanggan yang lahirnya antara tahun 1980 sampai 1990. Dan contoh di sini panggil pelanggan ya, ada nama, ada tanggal lahir. Misalkan saya munculkan dulu from pelanggan. Nah, ini ada data pelanggan, kita antara lahir tahun 80 sampai tahun 90. Nah, bisa kita gunakan dari pelajaran sebelumnya ya. Select nama dan tanggal lahir from pelanggan ya. Where apa tadi ya, bisa aja kita pakai fungsi year ya, year dari tanggal lahir. Bisa pakai between di sini, between 1980 and 1990. Nah, bisa seperti itu, between, di antara ya. Nah,
Jadi year, tanggal lahir, between. Nah, ini ya contoh untuk jawaban dari yang pertama. Ya, sama nih yang lahirnya tahun 90. Ya udah. Ya. Ini where, year, dari tanggal lahir 1980. Tidak ada ya. Oke. Saya ganti dengan tahun 1990. Ya, ada 2 orang yang lahirnya di tahun 90 gitu ya. Oke, nah, tampilkan data pelanggan yang bulan depan ulang tahun gitu ya. Nah, tampilkan data tahun depan selisih tahun sekarang digunakan. Oke, umur, berapa umurnya nih, ada umurnya misalkan ya. Bulan depan ulang tahun berarti where, month ditambah 1 monthnya ya, bulan sekarang, month, masih month dari current date, ditambah 1. Nah, ini ada 1 orang nih yang bulan April, sekarang bulan Maret, bulan April ulang tahun ini, Rada Basu ya. Tadi apa, umur ya, kita tampilkan umurnya juga nih. Nah, kita ingin tampilkan umur dari ini pelanggan. Ya, komanya di sini kita fungsinya adalah tahun sekarang, current date, dikurang dengan tahun dari tanggal lahir pas umur gitu ya. Nah ini ya fungsinya seperti ini. Oke, ini contoh dari jawaban dari part 1 gitu ya. Nah berikutnya ini beberapa untuk pencarian kita bisa gunakan kata kunci klausa like dan not like ya. Ini digunakan untuk pencarian data string. Contohnya tampilkan data produk yang produk awalnya K ya. Select bintang from product where nama like K%. K persen artinya berarti yang awalnya K itu, yang setelahnya diabaikan, yang akhiran an berarti persen an gitu ya. Nah ini biasanya digunakan untuk pencarian ya. Nah, yang data yang memiliki suku kata gu ya, berarti ada kata kunci gu-nya tinggal diapit persen gu gitu ya. Nah ini bisa digunakan nanti gitu ya. Ini contohnya tampilkan data kode nama harga beli dari tabel produk yang awalnya T, misalkan televisi, sini teh kotak, teh botol misalkan. Nah ini like T%, ini contohnya ya. Jadi bisa gunakan persen gitu ya. Bisa juga underscore nanti ya, gunakan underscore misalkan. Nah, contohnya underscore seperti apa, misalkan di mana ya, yang huruf keduanya yang karakter ke huruf nih. Contoh yang nomor 8, tampilkan pelanggan yang karakter huruf keduanya adalah A. Nah ini bagaimana nih ya. Nah, pelanggan ini yang karakter hurufnya adalah A. Ini where apa tadi, like, where nama like. Nah, jadi guna underscore itu ada karakter pertama diabaikan. Nah, tapi karakter keduanya adalah A gitu ya. Terserah, setelahnya terserah kita, misalkan bebas, misalkan persen. Nah di sini ada 3 orang yang karakter keduanya A. Nah, jadi digunakan untuk pencarian, bisa juga ini ya, biasanya tuh kode tuh ya, kode pelanggan misalkan, biasanya berarti kode ini berarti buat kodifikasi data ya, misalkan apa misalkan 0 misalkan melambangkan cabang 0 misalkan ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa mungkin produk kali ya. Nah ini bisa dilakukan seperti ini, misalkan ambil 2 digitnya ya, misalkan yang pertama yang 2 digitnya apa enggak ya,
bisa digunakan nanti underscore gitu ya. Oke, nah nanti bisa dikerjakan nih latihan 42 ya. Berikutnya ada juga klausal limit dan offsetnya. Limit dan offset ini biasanya digunakan untuk menampilkan baris data terbatas ya, untuk mengambilkan, misalkan ingin menampilkan 3 data pertama gitu ya, bisa gunakan klausal limit dan offset gitu ya. Biasanya di sini di implementasi program itu buat paging ya, pagination dalam halaman web, karena halaman web itu hanya bisa menampung misalkan 10 data hasil pencarian. Nah itu berarti dia offsetnya 10 gitu ya. Kemudian nanti di paging datanya gitu ya. Contohnya di produk ini misalkan kita ingin ditampilkan hanya data-data yang 3 data teratas misalkan tadi ya, limit 3. Sebenarnya offset defaultnya kalau tidak disebutkan itu 0. Nah ini sama aja, kalau seperti ini komennya ini berarti limitnya 3 saja. Katanya berarti 3 data pertama ya. Nah, misalkan tadi ya ini misalkan kita ingin munculkan data keempat, 5, 6. Ya berarti limit 3 data, offset 3 misalkan gitu ya. Kita coba lihat di sini. Nah, nanti yang munculkan adalah 4, 5, 6. Jadi yang mulai dari, jadi sesungguhnya indeksnya itu mulai dari 0. Dari 0, 1, 2, 3. Itu 4 itu indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Ya 0, 1, 2, 3. Jadi 4 ini adalah indeks ketiga. Jadi 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini buat paging ya. Nanti ya misalkan di tampilan webnya misalkan hanya 3, ini halaman pertama nih ya. Kalau halaman kedua berarti tinggal dikalikan 2 kan ya. Halaman kedua berarti 2 dikali 3 gitu kan. 2 dikali 3. Nah itu langsung 6 aja ya, 6. Nah berarti ke 7, 8, 9 gitu ya. Ini halaman 3 nih ya. Oh, halaman pertama 0, offset 0. Halaman kedua offset 1. Offset 3. Ya kan, kali 3. Halaman ketiga offset 6. Halaman berikutnya offset 9. Cuma 1 ada datanya ya. Data ke-11 tidak ada. Ini contoh untuk penggunaan dari limit dan offset. Ya. Nah, contohnya di sini tampilkan 3 data pelanggan mulai dari baris ke-5. Nanti offset berapa nih? 4 ya. Baris ke-5 berarti offset indeksnya mulai dari 0. Nah, contohnya seperti ini, munculnya 5, 6, 7 gitu ya. Nah, berarti ini bisa digunakan nih di pertanyaan-pertanyaan ini nanti 2 data produk termahal. Nah, berarti gimana strateginya? Diurutkan dulu datanya berdasarkan produk termahal, kemudian di limit 2. Nah, gitu. Nah, paling murah berarti paling hanya 1, berarti limit 1 gitu ya. Nah, ini paling mudah berarti yang diurutkan berdasarkan descending tanggal lahir, kemudian diambil 1, limit 1. Paling tua berarti ascending limit 1 untuk tanggal lahirnya. Ya, nanti ini bisa dikerjakan. Nah, berikutnya Boolean function yang berikutnya adalah fungsi agregat. Nah, fungsi agregat ini fungsi statistik sesungguhnya yang banyak digunakan ketika operasi query untuk pelaporan ya, untuk pelaporan ya, untuk summary itu biasanya pakai fungsi agregat ini. Ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu diantaranya count ya, untuk menghitung jumlah baris data. Jadi kalau query menampilkan ada data, ingin menghitung jumlahnya, gunakan count. Kemudian ada sum untuk mendapatkan total, biasanya untuk kolom-kolom yang bertipe data numerik ya. Kemudian ada average untuk menghitung rata-rata, dan juga bisa kita dapatkan maksimum dari suatu nilai dan minimum suatu nilai. Nah, ini perintahnya seperti ini, select count bintang. Nah, pelanggan form pelanggan berarti ada berapa?
jumlah pelanggan ya. Kemudian ada average harga, kemudian sebagai rata-ratanya berapa gitu ya, dari harga gitu ya. Oke, untuk pemilihan seperti ini disarankan tidak menggunakan bintang tapi menggunakan kata primary key, field primary key-nya agar lebih cepat dibandingkan bintang ya. Jadi gunakan select count. Nah, primary key dari pelanggan ini apa? Ya, misalkan primary key-nya ID ya, berarti ID gitu ya. Nah, berapa jumlah pelanggan yang lahirnya tahun 90? Ini soalnya seperti ini ya. Nah, select bintang from pelanggan. Gitu ya. Berapa jumlah pelanggan seluruhnya? Berarti select count. Nah, ID ya, disarankan ID jangan bintang. Nah, sebagai jumlah from pelanggan. Nah, ini jumlah pelanggan ada 10. Kalau ingin dicari yang lahir tahun 90 berarti where, year, tanggal lahir 1990. Nah, didapat 2 orang gitu ya. Nah, berarti pakai count ya. Nah, kalau jumlah pelanggan gitu ya, jumlah data berarti ya. Jumlah total stok yang harganya di bawah 10.000 misalkan. Nah, berarti kita ingin dapatkan jumlah stok dari tabel produk. Nah, stok berarti kalau jumlah data yang numerik berarti pakai sum ya, sum dari stok ya, stok, total stok misalkan ya, from product where harga belinya, harga jualnya di bawah 10.000. 1, 2, 3. Nah, ada 59 ya. Jadi ada totalnya ada 59. Mana tadi ya? Di sini. Nah, ini 6 tambah 53, 59 ya. Ini contoh implementasinya dari fungsi agregat. Ya, berapa sih harga yang paling murah gitu ya? Ya, max dari harga beli, as harga termahal, koma ya, min harga beli as termurah, kemudian kita misalkan average dari harga beli, rata-rata harga misalkan, kemudian ada count dari ID as jumlah produk gitu ya, from produk. Nah, bisa juga kita jalankan beberapa fungsi tadi secara bersamaan ya. Harga produk, ini harga termurah, ini rata-rata di jumlah produk. Nah, ini sumnya, bisa juga sumnya dimunculkan juga ya. Ini bagaimana menggunakan fungsi agregat ya. Berapa total aset dari keseluruhan produk ya, contohnya nomor 8 nih ya, saya ambil random aja. Aset berarti definisinya adalah ya udah stok dikalikan ya total aset, dari sum antara aset berarti jumlah harga jual aja ya, oke, dikalikan stok as aset from product. Nah, ini asetnya sekian ya. Ya, nanti bisa oke. Kita balik ke fungsi built-in function control flow, yaitu fungsi-fungsi untuk digunakan buat logic data. Di sini diantaranya adalah case, if null, null if gitu ya. Kita coba satu-satu di sini. Nah, di sini ada case, kita gunakan untuk logic seperti ini. Contohnya select case 1, nanti ada when di sini ya. Jika 1 maka case 1, jika nilai ini akan diuji ya, kalau dia benar 1 maka cetak 1 ya, string gitu ya. Kalau 2 ya cetak 2 test lainnya gitu ya. Atau mungkin seperti ini nih ya, kalau jenis kelamin pelanggannya L maka kita akan state dia laki-laki, B perempuan, karena di datanya adalah yang disimpan adalah
satu karakter L atau T, tapi kalau ingin ditampilkan aplikasinya yaitu tulisan laki-laki, maka bisa pakai fungsi case ini ya. Kita coba ya di sini, select bintang from pelanggan. Nah, contohnya gitu ya, ini ada L dan P. Sudah, kita buat aja select nama, di sini case ya. Ini sampai ini dulu, JK dulu deh. Kita lihatkan case JK ya, boleh di enter aja nggak apa-apa. When L, maka kita panggil adalah laki-laki. Jadi diganti laki-laki ya, karena cuma 2 pilihan bisa langsung else di sini ya, else gitu ya, else perempuan, karena cuma 2 pilihan. Kalau nanti ada 3 pilihan bisa pakai when lagi. Nah, jangan lupa ada case, ada n di sini ya, sebagai aliasnya sebagai apa? As jenis kelamin. From pelanggan. Nah gitu ya, jadi bisa dipakai ini logiknya case gitu ya. Ini kebetulan ada cuma 1 logik ya, kalau lebih dari 1 logik bisa when-nya nanti bisa banyak, terakhir else gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah ini juga bisa nih, misalkan lulus tidak lulus, if sekarang ya. Nah if itu rumusnya kondisi ini biasanya nilainya true adalah true false gitu ya, boolean. Nah nanti jika benar apa, jika salah apa ya. Nah, contohnya ini nih, jika nilainya di atas 80 maka ini lulus ya, jika tidak lulus gitu ya. Select if misalkan nilainya 80 nih ya, jadi bisa dari batas thresholdnya misalkan 50 gitu ya, maka lulus misalkan. Jika tidak lulus. Status misalkan, nah, statusnya adalah lulus nih kalau nilainya 80 lebih besar. Ini juga logiknya ini ya. Ya, bisa nanti pakai operatornya, tidak harus lebih besar lebih kecil, bisa juga sama dengan ya. Jadi yang tadi sebenarnya bisa solusinya bisa ini ya, pakai if juga nih ya. If JK sama dengan L, maka dia kita adalah laki-laki gitu ya, laki-laki. Jika tidak perempuan. As jenis kelamin. From pelanggan. Gitu. Bisa juga pakai if ya. Tadi kalau kita pakai case bisa nih ya, atau pakai if seperti ini ya. Jadi bisa dibandingkan nih, jika JK-nya L maka laki-laki perempuan gitu ya. Nah ini contohnya harga produk yang termahal ya, di atas tampilkan harga produk di atas 2 juta, maka kita akan state sebagai mahal, yang di bawah itu adalah murah misalkan. Nah bisa pakai if seperti ini ya, di produk nih ya. Kita bisa state misalkan select ID, nama, harga jual beli ya, koma harga jual ya, koma if harga jual di atas 2 juta ya, nah, maka kita akan state mahal, ini adalah murah. Nanti buat categorize gitu ya, bisa juga seperti ini ya. Status status harga misalkan as, status harga alias, as itu alias ya. Nah, from product. Nah itu ada mahal, ada murah gitu ya. Bisa juga nanti kalau ingin dibagi menjadi 3 categorize dengan range nilai, bisa gunakan case gitu ya, atau if. Nah di dalamnya ada if lagi gitu ya.
Baik, berikutnya adalah if null. Ya, if null ini digunakan untuk menguji apakah sebuah data bernilai nol. Ya, select if null. Nah, kalau dia nol, maka kita tampilkan misalkan contohnya gini, ya 1. Ya. Nah, berarti ini karena nggak nol ya, 1 itu maka 1. Tapi kalau dia nol, ini maka akan boleh kita state gantikan 10 misalkan. Ya. Nah, jika nol, jika hasil baginya misalkan 0 misalkan nih, seperti ini ya, bisa gitu ya 10. Jadi bisa juga ini nilainya boolean ya, di sini logic ini ya gitu ya. Dapat juga gunakan kata kunci lain yaitu koaliske untuk menggantikan suatu nilai yang nol gitu ya. Ini buat apa sih contohnya ya? Misalkan di database kita itu ada data-data yang nilainya nol misalkan. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan kita from kartu aja, kita ambil dari tabel kartu. Misalkan kita nambah data baru nih ya, insert into kartu values misalkan, atau misalkan kita mau isi nama, kode dan nama saja misalkan ya, values misalkan kodenya gold, plat, silver, platinum ya, kemudian udah misalkan nambahkan BZ misalkan ya, bronze misalkan. Nah, kita select di sini, select bintang from kartu. Nah, ini nilainya 0 tuh, diskon dan iuran 0 misalkan ya, nilainya 0. Nah ya, nanti kita mau gantikan nih datanya untuk kode, nama, diskon. Nah, diskonnya kita mau ganti di sini dengan if null. Nah gitu, dari diskon maka kita ganti 0 misalkan ya, if null dari iuran itu 0 from kartu misalkan. Nah gitu, jadi mengganti nilai 0 ini dengan 0. Semua data bisa teks, bisa ini ya, misalkan ada data yang kosong yang tidak diisi misalkan, nah nilainya 0 bisa kita ganti gitu ya. Ya misalkan data yang teks bisa juga ganti dengan teks juga misalkan dengan strip misalkan alamat ya, karena nilai 0 ini nanti di bahasa pemrograman dia akan bisa ada error itu ya, datanya ada error karena datanya tidak boleh 0. Nah, nanti kita ganti aja dengan kalau angka dengan 0 misalkan, kalau suatu string dengan string minus atau string kotak kosong gitu ya, bisa kita gantikan gitu ya. Nah, atau bisa dengan kata kunci koaliske ya, boleh juga pakai kata koaliske untuk menggantikan nilai 0 tadi gitu ya. Nah, ini latihannya nanti ya. Nah, untuk soal 45 dikerjakan nanti untuk menampilkan data produk ya, dikategorikan dengan stoknya nih ya. Kalau stoknya kurang, stok kurang itu berarti minimum stoknya lebih kecil dari stok yang ada lebih kecil dari minimum stok gitu ya. Nah, ini kategori umur ya, dari pelanggan bisa dewasa, muda, tua ya. Kemudian ada bonus nih kalau terkait data produk nih ya, dengan kode TV 01. Ini kan misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah group by ya. Group by ini untuk mengelompokkan data fungsi agregat. Jadi untuk data-data summary statistik, selain fungsi agregat yang tadi kita gunakan, bisa juga nanti ditemani dengan klausa group by ya. Contohnya, tampilkanlah data pelanggan ya, dikelompokkan by gender ya. Nah, ini ya, kita bisa coba ya. Select gender JK ya, kemudian ada count di sini dari field, atau kita select dulu semuanya ya. Select bintang from pelanggan. Nah, misalkan kita ingin tampilkan gendernya laki-laki berapa, perempuan berapa gitu ya.
Nah, select gendernya kita munculkan, kemudian kita hitung datanya menggunakan fungsi agregat dari count ya. Nah, yang kita ambil adalah primary key-nya sebagai penghitungnya ya. Kemudian from pelanggan. Nah, di sini ada group by. Group by-nya adalah by apa? Ya, JK tadi ya, fungsi agregatnya ya. Nah, itu ya. Berikutnya contohnya ini tempat lahir nih, ada berapa statistik tempat lahir ya. Nah, misalkan tempat lahir, select bintang from product ya, tempat lahir. Nah, tadi ya, pelanggan tadi ya, ini pelanggan, misalkan tempat lahirnya kita akan kelompokkan, berarti dimunculkan aja tempat lahirnya, tempat lahir, count, tempat lahir gitu ya. Count ID ya, tadi count ID primary key-nya as jumlah, from apa tadi, pelanggan, group by, tempat lahir. Nah ya kan, datanya seperti ini ya, dikelompokkan ya. Nah nanti bisa dicoba nih yang berikutnya ya. Nah, ada lagi operator matematika. Di sini operator matematika tadi sesungguhnya kita sudah pakai ya. Ada penambahan, pengalian, pembagian, pemindahan itu bisa digunakan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, misalkan ya. Nah, misalkan stok dikalikan harga sebagai aset gitu ya. Nah, bisa dilakukan operasi-operasi selama query. Gitu ya. Nanti bisa digunakan ya latihan-latihan ini untuk menggunakan operator matematika gitu ya. Nah, jadi di MySQL ini mensupport operasi matematika ya, misalkan tadi ya 5 tambah 5 as 5 tambah 5 gitu ya. Nah, bisa juga jadi kalkulator nih untuk membantu kita nih ya. Nah, jika nanti ada anaknya bertanya matematika berapa kali berapa, nah nanti bapak buka dulu nih MySQL, nanti ya, baru dijalankan di sini ya gitu ya. Oke, untuk materi fungsi Boolean function sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.